Kasus pencurian spesialis tabung gas LPG 3 kilo di kawasan Jakarta Selatan ini tidak hanya dilakukan sekali saja. Pencurian sudah dilakukan berkali-kali, bahkan ada di 15 titik atau 15 TKP pencurian. Namun awalnya kasus ini bermula dari seorang ibu yang mencurigai gerak-gerik dari seorang pemuda, hingga kecurigaan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lalu bagaimana kronologinya? Ikuti penelusuran saya. Mudah didapatkan dan dianggap mudah untuk dijual. Spesialis pencuri tabung gas melakukan aksi belasan kali di kawasan Jakarta Selatan. Kamera pemantau milik seorang warga merekam aksinya yang tengah mencuri tabung gas. Korban lantas melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pelaku pun akhirnya dapat ditangkap dan dijebloskan ke dalam ruang tahanan. Kepada kami, polisi menuturkan pelaku sengaja memilih modus ini lantaran tabung gas mudah untuk dicuri. Pelaku biasanya menjual hasil curian kepada beberapa warung yang ditemuinya. Ya memang sebetulnya ini cukup unik ya kita lihat. Pada sekitar bulan Maret yang lalu sempat masyarakat di wilayah Jakarta Selatan dipertontonkan mungkin dari media sosial. Ada satu remaja yang berbuat dengan cara memanjat ataupun melompat pagar dan sebagainya. Dan ini tertangkap di berbagai titik CCTV rumah warga. Nah, dari beberapa informasi tersebut, kemudian kita secara bertahap melakukan kegiatan penyelidikan khusus untuk kasus ini gitu. CCTV yang kita dapatkan mungkin hanya 1 atau 2 sih ya. Tetapi setelah kita dalami dan kita lakukan pengembangan terhadap si pelaku yang kita tangkap, setidaknya ada 15 TKP dengan modus kejahatan yang sama, yaitu pencurian tabung gas yang hijau ya, yang 3 kg. Ya, kalau secara detail sih tidak disampaikan tentunya oleh tersangka ya, tapi kita sebagai penyidik pastinya akan mengambil atau melakukan analisa ya dari pola yang dikerjakan oleh si pelaku ini. Bagi kami sih melihatnya ya dia sudah tahu sasaran kejahatannya, tabung gas ya setidaknya mudah untuk diambil. Kemudian dia juga sudah punya tempat menjual hasil kejahatannya sehingga ya ini prosesnya bisa berlangsung cepat gitu. Bisa kita katakan tempat dia menjual pun ya warga lain yang kebetulan juga punya warung yang juga berusaha untuk menjual beli gas gitu. Jadi barangkali dari pihak warung yang menerima ini juga belum merasakan ada firasat atau kecurigaan lain. Saya kira seperti itu. Domisili sih memang warga kota Jakarta Selatan ya, dan kalau dari segi umur juga sudah dewasa, umur 25 tahun sudah berkeluarga. Sedangkan TKP yang sudah kita datakan untuk sementara 15 TKP itu seluruhnya di wilayah kota Jakarta Selatan. Hanya lokusnya atau tempatnya beragam ya, ada di wilayah kecamatan Cilandak, ada di Mampang dan sebagainya. 21 tabung gas yang kita sita dari hasil kejahatan yang bersangkutan. Harga atau nilai materinya sih mohon maaf mungkin tidak seberapa ya. Tabung dalam keadaan kosong kalau tidak salah harganya 85.000, sedangkan yang isi bisa sampai 120.000, seingat saya seperti itu. Tetapi kita tidak hanya melihat aspek nilai atau value-nya saja, tapi kita juga mengkaji, menganalisa dari pola kejahatan yang dia lakukan, sehingga terhadap yang bersangkutan ya kita sangkakan dengan pasal 363 tadi gitu. Meski termasuk dalam kejahatan ringan, namun aksi pelaku sangat meresahkan. Kami datangi salah satu agen LPG di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk mendalami distribusi penyaluran tabung gas. Iya benar, emang harus ada persyaratannya kayak begitu. Dari mana dan dari apa, dari mana, terus tempatnya juga ada siapa, ya kan? Itu juga saya nggak sembarangan terima untuk yang namanya jual barang 3 kilo gas kayak gitu.
persyaratan kayak gitu. Jadi nggak terima sembarangan jual gitu aja. Takutnya kan kita penadah kasarnya gitu ya kan, nggak sembarangan. Saya lihat orangnya dulu, terus saya tanya itu, ini tabung ini dari mana gitu ya kan. Terus dari mana dan bekas apa gitu penggunaannya nih tabung yang 3 kilo itu ya kan. Ya misalnya untuk kayak restoran ya kan, untuk pedagang gorengan atau gitu kan, saya terus sama rumah tangga ya kan. Kayak gitu aja sih saya tanyanya gitu. Cuman kalau apa yang tadi maksud dibilang untuk dari nyuri gitu ya, saya juga lebih ini lagi, spesifik lagi nanyanya gitu. Di samping lihat tuh tabung dari mana, saya kriteria orangnya saya juga lihat juga, nggak sembarangan saya terima orang kayak begitu juga gitu. Dalam kajian kriminologi, dianggap mudah dijual, pelaku memilih modus pencurian tabung gas. Pelaku menjadi spesialis dengan pola pencurian yang selalu dilakukan sama. Saudara, kali ini saya mencoba menghubungi salah satu narasumber saya, seorang kriminolog, Ibu Eva Ahyani, melalui daring. Kita akan melihat atau mendengar bagaimana pendapat atau tanggapan beliau soal pencurian spesialis tabung gas 3 kilo. Selamat pagi Bu Eva, apa kabar? Baik, baik. Bu Eva, ini karena terkait masih ada di tengah pandemi dan datanya masih cukup tinggi gitu ya untuk terkonfirmasi positif. Jadi saya harus pakai masker, Bu. Kemarin ini kan ada kasus soal pencurian spesialis tabung gas gitu ya, Bu ya. Nah, kalau dari Bu Eva sendiri gitu sebagai kriminolog melihat hal ini sebenarnya kenapa sih Bu pelaku bisa disebut sebagai spesialis dan apa sebenarnya daya tariknya gitu, Bu, dari pencurian tabung gas ini? Oke. Jadi, salah satu yang menarik ya, Mbak, ya, dari perilaku kejahatan adalah, seringkali kita melihat adanya kejahatan-kejahatan itu yang dilakukan, seperti passion gitu ya, atau, kita melihat tren. Passion dalam pengertian ini kan, konteks pengetahuan, pemahaman orang tentang perilaku yang dia lakukan, dan kepada faktor-faktor yang diperhitungkan di dalam melakukan kejahatan. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Termasuk salah satunya adalah kemudahan dia untuk kemudian menghilangkan jejak kejahatannya. Mungkin kalau saya melihat di sini, saya tidak tahu relasi si pelaku terhadap kemudian pihak-pihak lain di sekitarnya, gitu ya. Relasi pelaku terhadap pihak-pihak itu yang kemudian dia memilih bentuk kejahatan inilah dalam pengertian pencurian tabung LPG lah yang kemudian menjadi pilihan dia untuk kemudian itu dilakukan. Ada beberapa hal sih, Mbak. Kemungkinan dia punya relasi terhadap agen atau tempat di mana kemudian hasil kejahatannya bisa ditampung. Gitu ya. Jadi mudah dia ambil, mudah kemudian dilemparkan. Yang kedua memang tabung ini kan benda kecil ya. Yang gampang ditenteng begitu saja, tidak seperti sepeda motor atau tadi lucu sekali kalau yang pilihannya adalah tabung gas yang 12 kilo karena akan sangat sulit gitu ya. Itu yang kedua. Jadi kemudahan dia melakukan tindak pidana itu. Melihat kasus ini juga, apakah kira-kira Bu dari si pelaku maksud saya, ini apa ada target-target yang tertentu nggak sih Bu kalau melihat kejadian ini? Kalau menjualnya udah pasti ke agen gitu kan gampang gitu kan Bu. Tapi kalau misalkan korban ini menurut Ibu secara random juga atau gimana Bu? Iya, karena ini mudah kan Mbak. Saya kira kalau dikatakan random bisa jadi gitu ya, target mana yang dia lihat, kemudian target mana yang kemudian bisa diambil. Misalnya kantin sekolah gitu. Kenapa pilihannya kantin sekolah? Banyak sekolah sekarang tutup. Di sekolah tidak ada penjagaan yang ketat seperti itu kan. Ketika fokus perhatian pada penegak hukum kita saat ini kepada penanggulangan COVID, terus terang kita agak keteteran untuk kemudian kejahatan-kejahatan kecil. Ya, kejahatan-kejahatan yang sifatnya petty crime seperti ini. Ditambah lagi barangkali sifat berbahayanya tidak terlalu besar gitu ya, dibanding dengan COVID yang menyerang nyawa atau tubuh orang gitu. Ini yang kemudian menjadi, kalau kita bergantung kepada konteks penegakan hukum, maka ini tidak akan jalan gitu. Bukan prioritas lah katakanlah dalam konteks sekarang ini. Ya. Nah, maka pencegahannya sebetulnya untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya barangkali
petty crime ya, kejahatan-kejahatan ringan seperti ini, saya kira kembali lagi kepada masyarakatnya, mau nggak kita kemudian memproteksi diri kita sendiri gitu ya untuk kejahatan-kejahatan ini. Pencurian spesialis tabung gas LPG 3 kilo memang termasuk dalam kejahatan ringan. Namun kalau dilakukan secara berkala ataupun secara terus-menerus, maka akan menimbulkan keresahan dan juga kerugian terhadap masyarakat. Meskipun kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah dijerat dengan pasal 363 dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara, namun kita harus tetap mawas diri, berhati-hati terhadap kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi di sekitar kita. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan lakukan 5M. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.